Jadi sudah ada gambaran kiamat tadi kejadiannya seperti apa? Gunung apa gunung? Peperangan, meletus. Semua yang ada di dalam bumi dikeluarkan. Itu cerita di dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zalzalah itu dijelaskan. Semua yang ada di dalam bumi dikeluarkan. Air-air yang ada di laut ditumpahkan, yang ada di langit diturunkan. Bagaimana keadaan waktu itu? Orang-orang sudah tidak karu-karuan, sudah keadaan dunia. Jadi ayo kita berdoa, mudah-mudahan kita tidak menyaksikan dahsyatnya hari kiamat, karena sangat mengerikan sekali. Tidak bisa membayangkan Pak Imam. Tidak bisa membayangkan Pak Imam nanti kalian lari-lari, Pak Imam lari sendiri tidak bisa menolong kalian. Ada virus lari-lari juga. Tidak ada yang ingat keluarganya sudah dalam pas hari kiamat. Jadi kalian harus persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Harus mengumpulkan banyak bekal untuk persiapan kita menghadapi hari kiamat dan kehidupan setelah hari kiamat. Dalam Al-Quran dijelaskan wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. Akan adanya kiamat kita harus apa tadi? Harus percaya, harus beriman. Kalau kita tidak percaya akan adanya hari kiamat, tidak sah kita menjadi orang yang beriman. Jadi kita harus percaya, yakin bahwa akan ada hari kiamat. Jangan tidak percaya kalian. Dan ketika hari kiamat, ceritanya di dalam Al-Quran, tiupan pertama, semua makhluk hidup, semua ini alam dunia ini dihancurkan. Tiupan kedua, semua makhluk Allah dimatikan. Kita semua dimatikan. Tidak ada yang hidup kecuali satu. Siapa? Allah. Yang terompet pun juga dimatikan. Siapa yang terompet? Malaikat. Malaikat siapa? Yang tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Israfil. Kalau mencabut nyawa siapa? Jawab bukan. Yang mencabut nyawa jangan keliru ya. Kalau meniup sangkakala itu malaikat Israfil. Kalau mencabut nyawa itu adalah malaikat Israfil. Tidak ada keraguan padanya. Tidak boleh ragu. Harus kita tanamkan di dalam hati kita, percaya, kita yakini bahwa akan tiba nanti datangnya hari kiamat. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. Tiupan yang ketiga, semua makhluk Allah yang meninggal mulai zamannya Nabi Adam sampai zaman ketika hari kiamat itu tiba, dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali mulai Nabi Adam. Mbah saya Pak, kalau yang sudah meninggal ya dihidupkan juga. Semua makhluknya Allah, mulai zamannya Nabi Adam sampai zaman ketika kiamat itu tiba, dihidupkan kembali. Dibawa kemana? Dikumpulkan di suatu tempat, yang mana tempat itu tidak ada aling-alingnya, tidak ada tempat untuk berteduh, tidak ada tanaman, pohon sama sekali. Padang pasir yang sangat tandus, namanya padang mahsyar. Di situ semua manusia dikumpulkan. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan semua di tempat itu yang namanya padang mahsyar. Hari itu disebut Yaumul Mahsyar. Hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar.
Setelah hari kiamat, peristiwa-peristiwa yang terjadi banyak. Tadi ketika manusia dibangkitkan dari kubur, namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan dari kubur, namanya Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Terus setelah dikumpulkan di padang mahsyar, ada namanya Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Apa yang dihitung? Amalnya, baik amal baik ataupun amal buruk. Setelah dihitung amalnya, ada yang namanya Yaumul Mizan. Apa Yaumul Mizan itu? Hari penimbangan. Ditimbang antara yang baik dan yang buruk. Ini adalah gambaran, ilustrasi, bukan yang sebenarnya, ilustrasi bagaimana keadaan manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Kalian lihat di sini. Dosanya, pahalanya, ini ditimbang. Ini apa ini gambarannya? Neraka yang di sini. Kalau dosanya lebih berat, larinya kemana? Sini. Kalau pahalanya lebih berat, ke surga. Ini gambarannya. Kalau bukan seperti ini, tidak ada yang tahu, hanya menggambarkan. Jalan yang ada apinya tadi, apa yang satu lagi? Hari penimbangan. Kalian perhatikan ilustrasi, gambarannya juga ketika amal manusia ditimbang. Timbangan akhirat. Dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti akan kami datangkan pahala, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Semoga amal baikku lebih berat dalam timbangan ini. Ikutlah denganku. Apakah aku akan masuk surga? Belum sekarang. Tapi amal baikku lebih berat timbangannya. Benar, tapi untuk masuk surga, kamu harus benar-benar suci. Jadi hapuslah sisa dosamu di neraka terlebih dahulu. Baiklah. Tidak, ini pasti timbangannya yang salah. Tolong, jangan siksa aku mohon. Wahai hamba Allah, amal baikmu sangat berat. Mari saya antar menuju surga. Meskipun kamu perlu membersihkan sedikit dosamu terlebih dahulu. Baiklah, permisi, aku keberatan.
bertasbih kepada Allah. Apa hubungannya? Karena bertasbih adalah amalan ringan di lisan, namun berat di timbangan. Benarkah demikian? Benar, wahai hamba Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Aku sering membaca kalimat itu semasa hidupku. Semoga timbangan amal baikku sama beratnya seperti dia. Amin. Tadi ada yang amal timbangan amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, tapi tidak langsung masuk surga, karena masuk surga itu harus dalam keadaan suci, dibersihkan semua, tidak punya dosa sama sekali. Jadi dibawa ke neraka dulu sama malaikat. Ada lagi orang yang amal timbangannya lebih berat amal buruknya, langsung dihantam, disiksa, diseret ke neraka. Ada lagi yang timbangan amal baiknya lebih berat, tapi ada yang protes di situ. Protes kenapa? Kelihatannya timbangan amal baiknya ringan, tapi kok jadi berat? Karena dia memperbanyak membaca apa tadi? Tasbih. Subhanallahil subhanallah bihamdihi. Jadi pahala orang yang suka senang membaca tasbih itu adalah sangat besar. Pahala di lisan, pahalanya sangat besar. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kalau kalian melihat keindahan Allah, keindahan ciptaan Allah, kamu jalan-jalan di sana ada gunung. Karena gunung itu pemandangannya sangat indah, karena kamu takjub ucapkan subhanallah, sungguh indah ciptaan. Pernah Pak Imam, kamu tahu rumah aku? Rumah aku Bangsen, tahu kan? Pernah berenang kamu dari pinggir pesisir pantai sama rumah aku, tidak naik kapal, pernah kamu? Pak Imam pernah berenang dengan memakai pelampung. Tujuannya apa? Melihat keindahan yang ada di dalam laut. Subhanallah, ternyata kalau kalian pernah melihat ikan yang ada di dalam akuarium seperti itu kamu tidak berhadapan langsung sama ikan. Berbagai macam warna ikan, jenis ikan ada di depan mata Pak Imam. Modelnya karang yang ada di laut Pak Imam tahu sendiri karena Pak Imam menyelam. Indah apa buruk? Indah sekali, itu semua ciptaan Allah. Kalau kamu mau cobalah. Sangat indah ciptaan Allah. Berhadapan langsung sama ikan. Ada ikan mendekat Pak Imam giring. Pak Imam giring petik itu. Indah sekali. Jadi kalau kalian melihat keindahan ciptaan Allah, biasakan lisan kita mengucapkan subhanallah. Peristiwa yang selanjutnya di sini. Peristiwa yang terjadi setelah hari akhir adalah yaumul jaza. Setelah amalnya dihitung, setelah amalnya ditimbang, ada yang namanya yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Pembalasannya apa? Kalau amalnya buruk akan dibalas kemana? Dibawa ke neraka. Kalau amalnya baik, balasannya apa? Masuk ke surga. Setelah hari yaumul jaza, ada yang namanya jembatan Sirat. Jembatan Sirat itu adalah jembatan yang harus dilalui semua orang, yang dilalui untuk menuju surga. Di sini ada ilustrasinya juga. Kalian perhatikan bagaimana keadaan manusia ketika melalui jembatan Sirat. Jembatan Sirat itu adalah jembatan yang sangat tajam, sangat licin, sangat tipis, karena jembatan Sirat itu terbuat dari benda yang sangat lembut, sampai digambarkan seperti rambut. Rambut kan kecil, itu masih dibelah menjadi 7. Rambut itu jadikan jembatan. Rambut satu saja kalau kita injak tidak akan kuat, apalagi dibelah menjadi 7. Lihat ini gambarnya. Kamu bayangkan dalam diri kamu sendiri yang mengalami seperti ini. Jadi mulai
gairah luka, 6 pemburu tersenyum pilu, 6 mata tampak tertawa, semua lewat dalam senyum. Anak-anak, duduklah dengan tenang, mereka menunggu gelap akan dimulai. Jembatan Siratal Mustaqim adalah jalan menuju surga yang terbentang panjang dan sempit di atas neraka yang begitu panas. Sebentar lagi giliranku. Apa lucumu untuk melewatinya? Apa? Takut. Untuk melewati jembatan ini, amal yang dikumpulkan di dunia memiliki peran yang sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang-orang yang melewati jembatan ini seperti kilat. Ada juga yang melewatinya seperti burung yang terbang. Mereka adalah orang-orang yang memiliki amalan yang baik yang begitu banyak. Jembatan Siratal Mustaqim itu sangatlah tipis, seperti rambut di belah 7. Bukan hanya itu, jembatan itu licin dan setajam pedang. Bagi mereka yang memiliki amalan yang lemah, mereka akan melewatinya dengan penuh darah. Ini giliranku. Aku pasti bisa. Aku bisa. Aku harus bisa. Sedikit lagi. Ya Allah, berikanlah aku surgamu. Berikanlah. Allahu Akbar. Allah Maha Penyayang. Namun, bagi mereka yang memiliki amalan buruk terlalu banyak, mereka akan ditarik ke neraka. Giliranku tiba. Kenapa? Jauh sekali. Aku pasti bisa melewatinya. Aku akan berusaha. Tidak ada yang tak mungkin. Tolong! Aku tidak mau masuk ke neraka. Ya Tuhan, ampuni aku. Selesai. Itu adalah jembatan Sirat. Terus bagaimana kalau kita kepingin melewati jembatan Sirat yang tadi ada yang seperti kilat, ada yang bisa terbang? Bagaimana caranya seperti itu agar kita bisa seperti itu? Hah? Bagaimana caranya? Hah? Kamu kok pengen melewati jembatan Sirat dengan kilat apa dengan jalan yang jatuh tadi itu? Bagaimana caranya? Berarti kalian harus apa? Hah? Mengumpulkan amal baik sebanyak mungkin biar kita dengan mudah bisa melewati jembatan Siratal Mustaqim. Yang terakhir, peristiwa yang terakhir setelah melewati jembatan Siratal Mustaqim itu ada surga dan neraka. Jembatan Siratal Mustaqim itu kalau kita tidak bisa melewatinya, di bawah itu ada apa? Api neraka sudah menanti. Jadi kalian harus berdoa kepada Allah. Selain berdoa harus berusaha. Perbanyaklah amal baik agar kita bisa
dan mempunyai bekal untuk bisa melalui jembatan Shiratal Mustaqim dan bisa sampai ke surga dengan secepat kilat. Dengan secepat kilat. Tadi itu ada kan gambarnya yang kalian lihat, tidak secepat kilat, tidak terbang, tapi dengan berjalan, tapi dengan perlu banyak perjuangan. Karena amal baiknya punya cuma lemah. Jadi dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan merangkak bergelantung, tapi pada akhirnya dia sampai juga. Itu gambaran yang amalnya lemah, punya amal baik tapi lemah. Tapi kalau tidak punya amal baik, hanya amal buruk saja, sholat tidak pernah, puasa tidak pernah, zakat tidak pernah, sama temannya jahil, sering membuli. Jadi yang terakhir tadi itu, aku pasti bisa melewatinya. Setelah melangkahkan kakinya, apa yang terjadi tadi? Terjatuh. Alhamdulillah, kita jangan sampai seperti itu.